Ya. Baiklah anakku. Engkau telah berani berbicara spontan, wajar dan terus terang menurut apa adanya kepadaku mengenai pengalaman hidupmu. Nah, lalu apa yang kau lakukan sesudah itu anakku? Masihkah engkau berusaha belajar lagi kepada seorang guru untuk dapat mengetahui akan asal mulanya dunia benda ini? Benar guru, sesudah sang guru agama dengan ilmu ketuhanannya itu aku tinggalkan tanpa memperoleh hasil apapun, maka mulailah aku belajar lagi kepada seorang guru yang lain. Waktu itu aku mulai belajar ilmu kebatinan guru. Mengenai asal mulanya dunia benda ini, anakku, apakah yang diajarkan oleh ilmu kebatinan kepadamu? Sehubung dengan asal mulanya dunia benda ini guru, sang guru ilmu kebatinan itu menyatakan bahwa segala apa yang ada ini berasal dari hidup. Maka bertanyalah aku kepada sang guru itu tentang apa atau siapakah hidup itu. Yang kemudian dijawabnya demikian, hidup itu adalah roh Tuhan yang Maha Esa. Dan hidup itu sendiri adalah Tuhan yang Maha Esa, yang mempunyai kuasa untuk menciptakan dan menghidupkan segala apa yang ada ini. Hidup itu satu atau tunggal, ada di mana-mana dan meliputi seluruh alam yang tak terbatas ini. Hidup itu kekal selama-lamanya, tidak pernah mati, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Hidup itu suci dan bersih dari hawa nafsu. Selanjutnya aku bertanya lagi kepada sang guru tentang di manakah singgasana sang hidup, yang dikatakannya sebagai mempunyai kuasa untuk menciptakan dan menghidupkan segala apa yang ada ini. Dan aku tanyakan pula tentang cara untuk mendekati dan menghadap kepada sang hidup itu. Lalu, bagaimanakah penjelasannya mengenai singgasana dan cara pendekatan kepada apa yang dinamakan sebagai sang hidup itu anakku? Mengenai singgasana dan cara mendekati dan menghadap kepada sang hidup itu, maka sang guru ilmu kebatinan itu menjelaskan kepadaku demikian. Hidup itu bersemayam di dalam hati atau batin manusia. Dan oleh karena hidup itu suci dan bersih dari hawa nafsu, maka manusia yang hatinya suci dan bersih dari nafsu sajalah yang dapat menemukan dan menghadap sang hidup di dalam hatinya sendiri. Dan kemudian daripada itu guru, aku bertanya lagi kepada sang guru tentang apa yang harus dilakukan supaya hatiku atau batinku menjadi suci dan bersih dari nafsu, sehingga semungkinkah aku menemukan dan menghadap sang hidup di dalam hatiku sendiri. Maka dijawablah oleh sang guru bahwa aku harus mengusahakan dua hal yang sangat penting, yaitu guru, satu, bahwa di dalam kehidupan sehari-hari aku harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengendalikan hawa nafsu. Dan yang kedua, bahwa pada malam hari aku harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melakukan meditasi dengan duduk diam untuk mengosongkan pikiranku. Lalu, bagaimana anakku? Apakah semua petunjuk sang guru itu sudah kau jalankan? Apa yang kau lakukan untuk mengendalikan hawa nafsu itu anakku? Tentu saja semua petunjuk sang guru aku jalankan guru, karena aku mempunyai niat dan tekad yang sungguh-sungguh untuk dapat menemukan dan menghadap sang hidup, yang dikatakan oleh sang guru sebagai asal mula daripada segala hal yang ada ini. Di dalam ajaran mengendalikan nafsu, maka kepadaku diwajibkan untuk berpikir, berbuat, dan berbicara yang baik-baik saja, dan supaya dihindarkan yang buruk-buruk. Hal ini aku usahakan dengan sungguh-sungguh,
penuh kesabaran, ketekunan, dan ketaatan sesuai dengan petunjuk sang guru. Tetapi guru, ternyata di dalam praktek pelaksanaannya, ajaran pengendalian nafsu seperti yang diajarkan oleh sang guru kebatinan itu amat sulit dijalankan. Jikalau tidak hendak aku katakan sebagai tidak mungkin bisa dijalankan, guru. Mengapa harus begitu anakku? Coba jelaskan apa yang kau maksud. Di dalam prakteknya, guru, aku sudah berusaha berpikir tentang yang baik-baik menurut ukuran dan penilaianku sendiri. Namun sementara dengan serta-merta dan tidak aku sengaja, pikiran-pikiran tentang yang buruk-buruk segera muncul di dalam pikiranku. Hal semacam ini selalu tidak dapat kuhindari, guru. Sebab aku tidak akan pernah berpikir tentang yang baik jikalau aku tidak pernah berpikir tentang apa yang buruk. Pikiran-pikiran tentang yang baik dan yang buruk itu melulu muncul berganti-gantian di dalam pikiranku dengan tidak dapat aku kendalikan. Jadi berpikir tentang yang baik-baik saja itu rasanya tidak mungkin bisa dilakukan di dalam prakteknya. Tentu kesulitan ini sudah aku kemukakan kepada sang guru. Namun sang guru itu sendiri tidak mampu memberikan suatu cara bagaimana supaya aku ini bisa berpikir tentang yang baik-baik saja. Sang guru hanya menyatakan kepadaku supaya pikiran yang baik saja yang diwujudkan di dalam perbuatan dan ucapan, sedangkan pikiran yang buruk jangan diwujudkan di dalam perbuatan dan ucapan. Guru, mewujudkan perbuatan dan ucapan yang baik itu pun rasanya sulit dijalankan di dalam prakteknya. Jikalau tidak hendak aku katakan sebagai tidak mungkin dijalankan, selama tidak diketahui lebih dahulu akan apa makna yang sebetulnya daripada baik dan buruk. Karena baik dan buruk itu selalu berjalan bersamaan. Apakah yang dinyatakan oleh ilmu kebatinan tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk itu anakku? Banyak keterangan yang diberikan oleh sang guru kebatinan itu kepadaku mengenai penggolongan perbuatan, yaitu mana yang digolongkan sebagai perbuatan baik dan mana yang digolongkan sebagai perbuatan buruk. Namun dasar ukurannya yang dipakai di dalam penggolongan itu tidak dapat diterima dengan meyakinkan oleh akal sehatku. Sebab fakta kehidupan ini menunjukkan kepadaku bahwa perbuatan baik itu bisa berubah menjadi perbuatan buruk, dan sebaliknya, perbuatan buruk itu bisa berubah menjadi perbuatan baik, tergantung kepada waktu, tempat, dan keadaan. Pendek kata, ajaran pengendalian nafsu dengan mengendalikan nafsu pikiran, perbuatan, dan ucapan seperti yang diajarkan oleh sang guru ilmu kebatinan itu tidak mungkin dijalankan di dalam prakteknya dan akan merupakan usaha yang sia-sia belaka. Bagaimana dengan meditasi anakku? Apakah yang diajarkan oleh ilmu kebatinan kepadamu? Menurut sang guru, meditasi itu adalah duduk, diam, dan mengosongkan pikiran. Dengan tata cara meditasi yang telah ditunjukkan oleh sang guru kepadaku, tiap malam aku melakukan meditasi dengan cara duduk diam, dengan mengosongkan pikiran. Begitulah kata sang guru. Maka seseorang akan mencapai hati atau batin yang suci dan bersih dari nafsu. Dan dengan cara demikian, seseorang akan dapat menemukan dan menghadap kepada hidup di dalam hatinya. Tetapi guru, usaha untuk mengosongkan pikiran dengan tata cara yang diajarkan oleh sang guru itu kiranya sangat sulit dilakukan di dalam prakteknya.
Lalu bagaimana kesulitannya anakku? Coba, terangkanlah pengalamanmu itu. Makin aku berusaha untuk mengosongkan pikiran guru, maka aku memperoleh dua buah pengalaman yang tidak menguntungkan. Yaitu, pertama, pernah aku berusaha untuk tidak berpikir apa-apa, kecuali berpikir tentang kosongnya pikiran saja, sambil menunggu-nunggu munculnya sang hidup. Dengan cara ini, pikiranku bukannya menjadi kosong, malah justru sebaliknya. Yaitu aku malah lebih banyak berpikir tentang sang hidup yang membayangkan begini dan begitu. Usaha ini ternyata hanya merupakan usaha yang sia-sia dan melelahkan guru. Pengalaman yang kedua ialah bahwa pernah aku berusaha untuk melupakan pemikiran-pemikiran tentang apa-apa yang telah pernah terjadi di dunia ini. Usaha ini ternyata telah membawa aku ke dalam keadaan terlupa dan akhirnya tertidur dan bermimpi tentang hal-hal yang aneh-aneh tanpa berhasil untuk menemukan sang hidup. Perihal kedua macam pengalaman ini pernah aku kemukakan kepada sang guru. Namun ia tidak memberikan petunjuk apa-apa, kecuali mengharapkan supaya aku terus berusaha sambil menemukan cara sendiri untuk mengosongkan pikiran. Lalu anakku, apakah engkau sudah berhasil menemukan cara itu sendiri untuk mengosongkan pikiran itu? Tidak guru, aku tidak pernah berhasil di dalam menemukan cara untuk mengosongkan pikiran itu. Karena telah ternyata bahwa sang guru ilmu kebatinan itu tidak mampu untuk memberikan petunjuk yang jelas yang dapat diterima oleh akal sehat, dan ia pun tidak mampu memberikan bimbingan praktek pengendalian nafsu dan meditasi dengan cara yang meyakinkan. Maka dengan penuh rasa kecewa dan tak puas sang guru, terpaksa aku tinggalkan tanpa hasil apapun. Aku ternyata bukan anak yang baik untuk ilmu kebatinan guru. Dan sesudah ilmu kebatinan engkau tinggalkan anakku, apakah yang kau usahakan? Masih belajar lagi kepada seorang guru kah? Benar guru, untuk dapat mengetahui akan asal mula sari pada dunia benda ini, aku masih belajar kepada seorang guru yang lain lagi. Waktu itu aku belajar ilmu tenaga gaib guru. Apakah yang dimaksud dengan ilmu tenaga gaib itu anakku? Dan apa pula yang diajarkan oleh ilmu itu kepadamu? Ada seorang yang mengatakan kepadaku guru, bahwa dunia benda itu terjadi dan berasal dari tenaga gaib, yaitu gerak sendirinya, yang berada di luar kemauan dan pengertian akal manusia. Namun demikian, begitulah kata orang itu, tenaga gaib itu dapat didatangkan dengan menyerahkan diri dan memohon. Sehingga dengan cara demikian, maka manusia akan memiliki mukjizat yang mengherankan dunia ini. Berdasarkan atas keterangan itulah guru, maka mulailah aku belajar kepada sang guru ilmu tenaga gaib itu. Oleh sang guru diajarkan kepadaku tentang tata cara menyerah diri dan memohon kepada tenaga gaib itu. Selanjutnya, sang guru mengatakan bahwa dengan mengambil sikap badan yang tertentu dan mengucapkan di dalam hati akan doa-doa tertentu, maka aku akan mengalami gerak sendirinya yang membawakan mukjizat. Ini merupakan disiplin dan harus dilatih terus-menerus secara teratur. Demikianlah kata sang guru. Lalu, apa hasilnya anakku? Menurut pengalaman di dalam melakukan latihan gerak itu guru, maka ternyata bahwa apa yang dinamakan gerak sendirinya itu tidaklah lebih daripada gerak-gerak refleks yang timbul dari luapan-luapan rangsangan perasaan. Oleh sebab penggambaran-penggambaran kaya rekaanku sendiri. Dan ternyata guru, bahwa apa yang diajarkan oleh sang guru ilmu tenaga gaib itu tidak dapat sangkut pautnya dengan apa yang sedang kutanyakan dan kucari,
yaitu tentang asal mula daripada dunia benda ini. Ilmu tenaga gaib yang diajarkan oleh sang guru ternyata tidak dapat melampaui sifat dan perwatakan dunia benda itu sendiri. Dan bahkan sehari-harinya sang guru hanya mengherani hasil-hasil duniawi yang dicapai melalui apa yang dinamakan sebagai latihan gerak itu. Dan tidak putus-putusnya sang guru mengherani ilmunya itu. Bagi sang guru ilmu tenaga gaib, asal mula dunia benda ini tidak dijadikan permasalahan dan tetap merupakan rahasia yang tak terungkapkan. Dan oleh karena itu ilmu tenaga gaib tidak berjalan selaras dengan apa yang aku hendaki dan aku cari, guru. Dan lagi, sang guru ilmu tenaga gaib yang sendirinya heran atas ilmunya itu hanyalah menunjukkan bahwa sang guru tidak mempunyai pengetahuan yang cukup benar kecuali tahayul belaka. Itulah sebabnya mengapa sang guru ilmu tenaga gaib dengan segala ajarannya itu terpaksa aku tinggalkan dengan penuh rasa kecewa dan tak puas. Lalu, belajar dan berguru apa lagi anakku? Setelah ilmu tenaga gaib engkau tinggalkan? Tidak, guru. Sejak itu aku sudah tidak belajar dan berguru lagi. Aku sudah merasa puas dengan ketidakpuasanku terhadap guru-guru dan ilmu-ilmu. Karena tidak ada satupun di antara guru-guru dan ilmu-ilmu itu yang sanggup menunjukkan kepadaku dengan cara yang dapat diterima oleh akal sehat dan meyakinkan akan asal mula dan rahasia daripada dunia benda yang sudah membuat aku menderita ini. Dengan rasa yang setengah putus asa, guru, pada waktu itu terpikirkah olehku bahwa dunia benda ini sungguh-sungguh tidak layak untuk diraih dan dicintai. Bahkan barangkali yang paling tepat menghadapi dunia benda ini adalah menolak dan membencinya. Pada waktu itu, guru, sudah tetaplah rasanya pendirianku, yaitu aku hendak mengajukan, membenci dan menolak dunia benda ini. Coba anakku, terangkan kepadaku bagaimana caramu mengajukan, membenci, dan menolak dunia benda ini. Pada waktu itu, guru, mulailah aku menyadari dan mengasingkan diri dari keramaian pergaulan masyarakat. Aku tidak melakukan pekerjaan apa-apa. Aku mulai mengabaikan makan, minum, pakaian, kebersihan, dan kesehatan tubuhku. Bahkan aku membenci segala tulisanku sendiri yang aku anggap sebagai sarang tempatnya perasaan menderita karena dunia benda ini, guru. Waktu itu aku berpikir bahwa justru aku hidup bertubuh inilah yang menjadikan sebab mengapa aku ini lalu bisa merasakan tak puas dan menderita. Maka sepintas telah terfikir olehku untuk melakukan bunuh diri saja dengan menggantungkan diri di atas pohon dengan tali pengikat pada leher. Namun sebelum hal itu aku lakukan, masih sempat pula aku berpikir lagi demikian. Jikalau aku ini mati dengan bunuh diri, lalu siapakah yang bakal merasakan perasaan puas dan bahagia akan yang dicari-cari itu? Mungkinkah aku ini akan merasakan puas dan bahagia di surga sesudah mati? Tetapi surga itu apa? Dan di mana ya letaknya? Membingungkan, guru. Sementara itu, guru, sebab akibat daripada tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur, badanku menjadi lemas lunglai, tak berdaya apa-apa. Jatuhlah itu aku sakit keras dan akhirnya aku tidak sadar diri, guru. Setelah ditolong oleh orang lain dan sadar diri kembali, maka mulailah aku insaf bahwa mengacukan, menolak, membenci tubuh serta dunia benda ini bukannya mendatangkan kepuasan dan kebahagiaan. Bahkan sebaliknya, guru, justru mendatangkan kesakitan dan penderitaan. Guru, hatiku makin bimbang, ragu, dan takut tidak terpikirkan menghadapi dunia benda ini.
Tak tahu lagi apa yang harus aku lakukan sekarang. Sebab segala usaha telah aku lakukan untuk terus berusaha menghentikan ketidakpuasan dan penderitaanku ini. Tolonglah Guru, tunjukkan jalan keluar kepadaku. Bagaimana menghadapi dunia benda ini?